Ke-249. Tengah malam, saat Lily tertidur dengan tenang di ranjang bayinya, Larissa terbangun. Dia mulai merasa tidak nyaman. Oh, shh. Aku yang belum benar-benar terlelap, langsung terbangun mendengar suara itu. Aku menoleh ke arah Larissa, yang berada tak jauh dari tempatku berada. Larissa terlihat meringis lagi seperti tadi saat akan melahirkan. Dia juga sudah dalam posisi duduk. Aku segera menghampiri istriku. Tak mau membuatnya kesusahan. Sayang, kamu baik-baik aja? Tanyaku lembut, setelah dekat dengannya. Larissa menggeleng pelan. Dengan suara pelan dia menjawab. Aku pengen ke kamar mandi. Tapi, aku nggak bisa jalan. Rasanya sakit banget waktu kakiku terbuka. Aku bisa melihat betapa frustrasinya Larissa karena ketidakmampuannya untuk melakukan hal-hal sederhana seperti biasanya. Aku tersenyum lembut dan mengusap pipinya. Aku bantu. Ya. Pelan-pelan, aku membantu Larissa duduk di tepi ranjang. Tanganku tetap memegang erat tubuhnya, memastikan dia merasa aman dan didukung penuh. Jangan khawatir, aku akan pegang kamu. Dengan hati-hati, aku membantu Larissa berdiri dan membopongnya. Tubuhnya masih sangat lemah, sehingga aku harus menahan beban tubuhnya dalam gendonganku. Dengan langkah pelan dan sabar, aku berjalan perlahan menuju kamar mandi yang tidak terlalu jauh dari tempat tidur, yang berada di kamar perawatan Larissa. Ketika kami sampai di kamar mandi, aku menurunkan Larissa dari gendonganku. Larissa terlihat cemas. Kenapa? Tanyaku. Aku takut gak bisa pipis, soalnya sakit banget. Aku jadi ingat waktu habis lahiran Darren. Susah banget mau pipis, malah ngerasain lagi gimana rasanya ngeden. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Jangan takut, sayang. Aku di sini. Aku akan bantu kalau kamu kesusahan nanti. Aku gak akan biarkan kamu sendirian. Larissa menatapku. Emang bantuin aku kayak gimana kalau aku gak bisa pipis? Kayaknya gak akan bisa dibantu deh. Aku terkekeh. Mana mungkin aku bisa membantu dia jika susah buang air kecil. Sangat sulit sekali. Aku konyol ternyata. Hahaha. Coba dulu ya. Ucapku. Dengan penuh kesabaran. Aku membantu Larissa untuk duduk di toilet. Aku menjaga agar tanganku tetap mendukung tubuhnya. Memberikan rasa aman baginya. Saat Larissa berhasil duduk, aku melihat sedikit kelegaan di wajahnya. Rileks aja, jangan buru-buru, biar lancar. Ucapku lagi. Aku malu. Malu sama aku. Ya iya, kan cuma kamu yang ada di sini. Ngapain malu? Aku sering lihat kok, malah semuanya. Hahaha. Aku merasa lucu karena Larissa bilang malu padaku. Ih, beda dong. Sekarang lagi gak bersih jadinya aku malu. Beda saat aku lagi bersih. Bebas kalau kamu mau lihat. Ya udah sih. Ngapain harus malu? Aku gak jijik sama sekali kok. Larissa mulai menuntaskan keinginannya. Wajahnya lagi-lagi terlihat meringis. Mungkinkah itu sangat sakit? Larissa mengeluarkan hajatnya dengan mencengkeram erat tanganku. Ah, aku yakin dia sedang kesakitan, tapi aku tak bisa apa-apa. Setelah Larissa selesai, Larissa mencoba membersihkan dirinya sendiri. Udah? Tanyaku. Larissa mengangguk. Ya. Aku meraih tubuhnya, dengan sabar membantunya berdiri lagi dan membopongnya kembali seperti tadi. Aku berjalan perlahan keluar dari kamar mandi, dengan Larissa di gendonganku. Sayang, aku berat loh. Ucapnya, seakan sungkan aku membopongnya. Enggak berat kok. Berat badan cuma 55 kilogram sih, bukan apa-apa buat aku yang lebih berat dari kamu. Nanti aku diet ya, biar kamu gak berat lagi gendong aku. Ngapain dia? Berat badan segitu udah ideal. Lagian, kamu harus menyusui Lily. Kamu juga lebih manis kalau gemoy. Hehehe. Idih, aku gak suka jadi gemai. Aku lebih suka badan kecil daripada besar.
Kenapa? Gemoy itu enak, empuk. Aku nggak perlu beli kasur. Hehehe. Tapi dia gemoy pun dia masih sangat cantik bagiku. Kami sampai di tempat tidur. Aku membaringkan Larissa kembali. Aku belum mau tidur lagi. Aku jadi nggak ngantuk. Ucapnya, menolak untuk tidur lagi. Tapi masih malam loh. Gak mau. Aku gak mau tidur. Aku pengen cepat-cepat pagi. Pengen cepat-cepat pulang. Iya, besok kita pulang kok. Jangan cemas. Aku udah bilang ke dokter supaya besok bisa pulang. Lagi-lagi, dia ingin pulang. Dia memang seperti itu. Kalau ada keinginan harus dituruti dengan cepat. Padahal, dia belum sehat. Bahkan tadi buang air pun dia susah. Sayang, kamu tidur aja. Aku gak usah ditemani. Biar aku bangun sendiri aja. Takutnya nanti Lily bangun pengen mimi. Ujarnya. Aku juga gak ngantuk. Aku gak bisa tidur lagi. Karena keganggu sama aku ya. Maaf. Larissa terlihat menyesal. Enggak kok. Memang aku susah tidur. Kalau gitu, sini. Larissa memintaku mendekat. Aku duduk di samping Larissa di ranjangnya. Larissa menggenggam tanganku. Sayang, gimana rasanya? Tanya Larissa. Rasanya apa? Aku balik bertanya karena tak paham. Gimana rasanya? Saat kamu tahu kalau kamu akan puasa lagi 40 hari. Larissa bertanya, dengan sedikit terkekeh. Benar, aku melupakan itu. Entah lupa atau sengaja melupakan. Jangan ditanya, yang pasti berat banget. Jawabku. Kasihan sayangku. Larissa mencubit pipiku gemas. Mau gimana lagi? Mau nawar pun gak bisa. Kalau bisa nawar, aku mau nawar minimal puasanya seminggu aja. Soalnya udah biasa waktu kamu datang bulan. Kalau 40 hari berat banget. Soalnya si Jun juga gak biasa selama itu. Larissa terkekeh lagi. Mungkinkah jawabanku lucu baginya? Ini tidak lucu, Larissa. Ini siksaan bagiku. Sabar ya. Nanti kalau udah waktunya kan kamu bisa langsung tancap gas seperti biasa. Ucapnya. Ya emang harus sabar. Kalau gak sabar ya, terpaksa kamu harus ganti dengan alternatif kayak waktu itu. Aku gak akan kuat soalnya kalau gak keluar sama sekali. Iya, tenang aja. Aku akan laksanakan tugasku ke suamiku apapun yang terjadi. Walaupun cuma pakai alternatif. Aku tersenyum. Mau berbaring? Kamu tiduran sama aku di sini aja. Aku gak mau tidur tanpa kamu. Sayang. Larissa manja. Boleh, asal jangan coba-coba sentuh si Jun ya. Kasihan kalau bangun gak akan ada yang obati dia. Larissa tersenyum lebar. Iya, aku gak akan sentuh dia. Tenang aja. Kami berbaring bersama, saling berhadapan dan menatap satu sama lain. Ketika Larissa sudah nyaman berbaring lagi, aku merapikan selimut dan memastikan dia merasa hangat, ditambah dengan pelukan dariku. Larissa menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Maaf kalau aku nyusahin kamu terus ya. Kamu harus ikhlas biar jadi pahala buat kamu. Aku menggeleng dan mencium keningnya. Kamu gak pernah menyusahkan aku. Sayang, kamu adalah segalanya bagiku. Dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan kamu baik-baik saja. Apa yang aku lakukan, semuanya hanya demi kebahagiaan kamu. Jadi, kamu harus selalu ada buat aku. Supaya hidupku juga bisa selalu berarti. Tambahku. Larissa tersenyum penuh rasa terima kasih. Aku beruntung punya kamu. Kita beruntung punya satu sama lain. Jawabku lembut, lalu menatap Lily dan Darren yang masih tidur dengan tenang. Dan kita beruntung punya dua anak yang luar biasa. Kami berbagi senyum hangat, dan aku menggenggam tangannya erat. Aku mencium bibir Larissa, melampiaskan keinginan yang sudah aku tahan sejak tadi. Larissa juga membalas ciuman dariku, cukup lama,
Namun kami segera melepaskan ciuman kami karena takut akan ada yang masuk dan melihat adegan kami. Oh iya, tadi Lele dan Ray bilang, mereka akan menjenguk besok langsung ke kamu Lahilan. Dia selalu datang agak lambat. Nah kecewa. Aku juga tahu posisi Lele. Dia punya suami dan anak. Tentunya dia harus lebih mengutamakan mereka daripada aku. Mungkin karena Layla itu sahabat kamu. Jadi dia berpikir kalau dia acuh karena dia nggak selalu ada buat kamu. Ah, nggak juga. Mungkin dulu sebelum dia menikah aku sama dia bisa selalu kompak. Tapi kalau udah sama-sama nikah, ya beda cerita. Nggak bisa disamain. Aku tersenyum mendengar jawaban bijak Larissa, yang tidak pernah mau mempermasalahkan hal-hal kecil. Aku membelai wajahnya. Dia juga membelai wajahku. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih, sayang. Karena kamu udah kasih aku 2 malaikat kecil yang lucu-lucu. Kamu cepat sehat ya. Biar kita bisa jalan-jalan berempat. Tuturku. Iya, itu juga hasil kerja keras bersama kan? Kalau gak ada kamu, mereka juga gak akan ada, karena memang bibitnya dari kamu. Jawab Leri secengengesan. Aku terkekeh dibuatnya. Aku memeluknya kembali. Kami pun mulai memejamkan mata, malam masih agak panjang. Mungkin kami bisa beristirahat hingga subuh tiba. Larissa tidur lebih dulu setelah aku memeluknya erat. Aku mendengar dengkuran halusnya. Betapa lelahnya dia tadi dan sekarang adalah waktunya dia beristirahat. Aku membelai rambutnya, hingga perlahan-lahan mataku juga terasa ngantuk. Penglihatanku sudah agak samar. Meskipun lelah, aku merasa bahagia karena bisa membantu Larissa melewati masa-masa sulit ini dengan cinta dan kesabaran. Kami tahu bahwa ke depan akan ada banyak tantangan lagi, tetapi kami akan menghadapi semuanya bersama, sebagai pasangan yang saling mencintai tanpa batas. Terima kasih, Larissa. Kamu selalu mau berkorban untukku. Kamu juga selalu bisa jadi sosok yang membuatku bersemangat menjalani hidup lebih lama.